Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini seyogianya kita akan mendengarkan sharing dari salah seorang peserta kita juga, yaitu Ibu Lita Permatasari. Beliau akan sharing mengenai buku yang telah beliau tulis mengenai masalah lingkungan, namun saya baru mendapatkan konfirmasi pada pagi hari ini menjelang acara kita dibuka bahwa beliau belum siap untuk menyampaikan pada pagi hari ini. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita berupaya terus tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, dengan kita yakin bahwa setiap orang yang hadir dalam forum ini memiliki nilai-nilai yang bisa di-sharingkan kepada kita semuanya. Tidak akan mungkin kita bisa bertahan dalam kehidupan sampai dengan sekarang ini kecuali Allah berikan keunikan, Allah berikan keistiqomahan, keistimewaan kepada setiap diri dan kita semuanya. Nah, maka pada pagi hari ini Ibu sekalian, saya ingin sekali mengajak kita semuanya, dan saya mohon maaf juga kepada beliau. Nah, ketika saya mendapati bahwa Ibu Lita Permatasari batal pada hari ini, di dalam pembicaraan saling sapa pada pagi hari ini, saya mengetahui bahwa senior kita, guru kita semuanya, Profesor Kusnandi Rusmil, sedang berada di India, Bapak dan Ibu. Sehingga terlintas dalam pikiran saya bahwa apabila kemarin kita telah mendengarkan sharing yang luar biasa dari Profesor Tati Rajab, alangkah indahnya apabila pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan sharing dari beliau, dan alhamdulillah sepertinya gayung bersambut, saya melihat kehadiran beliau sebagai signal bahwa beliau menyetujui untuk sharing buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Kusnandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hasan. Alhamdulillah, Prof. Senang sekali melihat Prof. Di sana jam 1 malam ya, Prof. Tadi saya dengar. Oh, enggak. Jam 5. Di sini jam 5. Sekarang sudah jam 5 pagi? Ya, jam 5 pagi. Alhamdulillah. Sudah masuk waktu subuh di sana, Prof? Iya, nah, sudah masuk subuh. Ya. Prof, ini saya mohon maaf sebesar-besarnya, Prof. Sedikit pun tidak bermaksud tidak menghormati, namun kadang-kadang saya merasakan spontan itu justru indah gitu, Prof. Seperti yang dirasakan pada pagi hari ini. Nah, Prof, sebagaimana biasanya kita akan memberikan sharing. Prof, silakan berbagi untuk kita semuanya perjalanan kehidupan ataupun hikmah-hikmah yang dirasakan selama ini. Ini kan sharing mengenai ilmiah ya, Prof ya. Nah, maka pada hari ini kita ingin belajar dari pengalaman kehidupan Prof. Kusnadi. Namun sebelum itu, kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini, sama-sama kita hantarkan dengan doa semoga Bapak dan Ibu diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dijauhkan, dilindungi Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya, ayo sama-sama kita mendengarkan sharing dari Prof. Kusnandi, dan boleh jadi nanti bisa dilengkapi melalui forum tanya jawab melalui Bapak dan Ibu peserta lainnya. Baik, Prof. Kusnandi, saya akan tanya-tanya dulu, Prof. Prof, ini kan ada satu hal yang istimewa nih. Saya dengar Prof aslinya dari Sumatera Barat, Prof ya? Ya, dari Payakumbuh. Iya, dari Payakumbuh, lahir di Payakumbuh. Payakumbuh, tapi dari cara bertuturnya dan kemudian pengalamannya sudah menjadi orang Jawa Barat benar. Bagaimana ceritanya ini, Prof? Mungkin bisa berawal jadi orang Indonesia kali, ya, Pak. Jadi ceritanya begini, Pak. Ibu saya itu kan guru taman kanak-kanak di Payakumbuh. Terus ayah saya itu tentara, waktu itu Letnan 2. Waktu ibu saya dilamar oleh ayah saya dari Cimahi tugasnya waktu itu, Pak. Terus biasanya kan suka dikenalin tuh, jadi ayah saya datang ke Payakumbuh, ya, datang ngelamar ibu saya. Terus setelah kawin, kemudian saya lahir di Payakumbuh, Pak. Begitu lahir, umur 3 bulan saya dibawa ke Jakarta. Ayah saya kan udah dinas di Jakarta. Sampai tamat di SMA, saya di Jakarta, begitu. Ya, kemudian setelah tamat di Jakarta, saya sekolah ke kedokteran, tamat dokter di Bandung. Kemudian selanjutnya saya jadi murid dokter Dit. Sini ada dokter Dit Rustama ini. Ya, dokter Dit Rustama itu guru saya itu. Ya. Jadi saya malu di sini. Saya pernah diomelin, ini gimana sih kata gitu. Ya, itu beliau tuh guru saya gitu loh. Ya, jadi saya jadi muridnya dokter Dit. Kemudian saya tamat dokter, kemudian saya ke daerah. Saya sebagai dokter, saya di Lampung selama 8 tahun. Dokter puskesmas di Lampung 8 tahun.
semua anak-anak saya lahir di Lampung, Pak. Masya Ya, Allah. ya lahir di Lampung. Anak saya 2. Ya kebetulan dua-duanya ikut jejak bapaknya. Satu dokter anak, satu dokter bedah. Ya. Nah, setelah itu saya di Lampung. Saya setelah 8 tahun di Lampung, saya pindah. Saya ditarik oleh Prof. Sambas sama Prof. Suganda untuk jadi staf pengajar ya di sana di bagian pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, salah satu materinya di tumbuh kembang itu ada tentang polio. Jadi saya memperdalam tentang polio. Kemudian pada waktu saya disuruh ambil S3, kebetulan pada waktu itu pembimbing saya itu adalah Prof. Pon Irjaninata, yang kebetulan juga sebagai pembantu rektor 1, yang kebetulan juga yang membawahi program S3. Beliau minta, karena saya kan suka melakukan suatu uji klinis ya, oleh karena Unpad itu Hasan Sadikin itu kan dekat dengan Bio Farma. Jadi hampir banyak vaksin Bio Farma itu yang melakukan uji klinis di tempat kita di Hasan Sadikin di Unpad ya. Oleh karena bidang saya tentang vaksin, jadi kebanyakan uji klinisnya di subdivisi saya. Sebetulnya bukan saya sih yang ngerjain. Ya, yang ngerjain itu saya di tumbuh kembang itu ada Prof. Suganda, ada Prof. Sambas, kemudian beliau udah pensiun, kemudian di situ ada Dr. Edi, Prof. Meta, ada Dr. Rotman. Itu mereka semuanya jauh lebih pintar dari saya, sebetulnya yang kerja dia, saya cuma tinggal minta tolong aja gitu. Jadi kalau kita milih staf, cari staf yang lebih pintar dari kita jadi ringan kerjanya gitu loh. Nah itu begitu, jadi saya sangat dibantu oleh Dr. Edi, Prof. Meta, Dr. Rotman. Jadi saya begini, nah saya melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian-penelitian tentang vaksin. Nah, salah satu vaksinnya adalah vaksin polio waktu itu. Nah, sehingga saya publikasi tentang polio. Sehingga Depkes kalau ada apa-apa mengirim saya nih tentang program eradikasi polio. Depkes itu kan bekerja sama dengan WHO ya, dengan UNICEF dan sebagainya. Mereka ngelihat kan, akhirnya yang ditugaskan saya kalau mamanya tentang polio. Sehingga akhirnya ya saya dikirim ke New Delhi ini untuk membicarakan tentang eradikasi polio. Eradikasi polio apa sih itu? Ini adalah taraf terakhir dari polio itu hidup di muka bumi. Jadi kita harus melakukan intensifikasi kegiatan program eradikasi polio dengan memberikan suntikan polio dan juga tetes polio pada anak-anak, ya, pada anak-anak. Mungkin itu tambahannya sedikit, kalau ingin bertanya-tanya mungkin silahkan. Jadi saya lebih enak nanya karena baik, saya Prof, ini satu hal yang menarik, Prof. Ini kan Prof sejak usia 3 bulan saja sudah diajak berbicara. Saya pindah ke Jakarta umur 3 bulan, Ya. tinggal di Berlan. Berlan itu kompleks tentara di Matraman Raya. Saya memang anak kolong, Pak. Jadi memang anak kolong. Jadi saya besar di Berlan, di Kesatrian 1 nomor 3. Itu Prof, kalau kita berbicara bahwa mengenai hijrah ya Prof ya, itu sepanjang perjalanan kehidupan Prof Kusnandi, apa benefit apa yang Prof rasakan benar bahwa kemanfaatan yang mempengaruhi kehidupan Prof dengan berpindah-pindah di tempat itu, hal apa saja yang Prof rasakan sebagai hikmahnya dari banyaknya sekali berpindah-pindah itu Prof, yang menunjang apa yang Prof dapati sekarang ini? Ya, tentu itu yang sangat mempengaruhi kehidupan saya adalah ayah saya sama ibu saya, karena dia melihat apa yang saya kerjakan harus dipantau sesuai dengan keinginan mereka. Sekali lagi keinginan mereka, karena dia tahu mana yang bagus, mana yang jelek gitu ya. Kan kita masih kecil kan nggak tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi mereka, ibu saya guru, ayah saya tentara. Nilai-nilai tentara itu yang nilai-nilai prajurit itu yang ditekankan kepada saya.
ya. Jadi saya hidup di Kompleks Tentara di Kesatrian 1 nomor 3. Nah, itu banyak pengaruhnya itu sama saya itu di situ. Ya, teman-teman saya dan apa. Nah, di situ kan kelihatannya katanya sih orangnya nakal-nakal, tapi alhamdulillah kayaknya saya nggak begitu nakal gitu loh. Nggak begitu nakal gitu. Jadi baik-baik aja gitu. Dan banyak teman-teman saya yang dari Kesatrian itu juga banyak yang berhasil jadi pengusaha-pengusaha besar gitu, banyak ya. Cuman kebetulan saya ngambilnya ke jalur akademis. Tapi kalau yang pedagang itu pada umumnya sukses, ya, pada sukses gitu loh ya. Kalau dari akademis itu ya pas-pasan lah gitu, kayak saya begitu Pak. Itu Prof, biasanya kalau tentara itu kan orang tuanya menginginkan putranya menjadi tentara. Prof, kenapa pindah jalur ke kedokteran, Prof? Apa yang melatar belakangnya, Prof? Jadi saya berlima, lima-limanya lain. Jadi ibu saya itu udah membagi-bagi. Kamu jadi dokter, ini jadi insinyur, yang ini jadi bank, satu jadi notaris, jadi 5, satu lagi jadi ahli gizi. Jadi lima-limanya lain oleh ibu saya itu. Nggak tahu ibu saya itu milihnya melihat dari mana, kan ibu saya guru, kali dia udah tahu yang begini gitu loh. Kamu gitu. Jadi ibu saya mendidik anak-anaknya, dan kan kita nurut semuanya ya sama orang tua. Jadi saya suruh jadi dokter, yang ngikut jadi dokter gitu loh. Ya nggak ngambil lagi, oh ya gitu. Jadi dokter ya kamu jadi dokter. Terus adik saya jadi notaris ya jadi notaris. Satu lagi jadi ahli keuangan ya di bank, di Mandiri. Jadi pernah jadi pimpinan bank di Amerika, di mana gitu ya. Nah itu memang kebetulan ya lumayan gitu loh semuanya. Jadi tidak ada yang ketergantungan gitu ya, semuanya bisa hidup mandiri. Cuman adik saya yang paling bungsu yang insinyur itu udah lebih mendahului oleh karena dia ada sakit jantung tapi nggak tertolong dan udah meninggal lebih dulu gitu lah. Kalau ibu, apakah masih ada atau sudah meninggal, Prof? Oh sudah lama ibu saya Lama meninggal. ya. Sudah lama. Saya kan umur 73 sekarang ini. Ya, jadi saya meninggal, ibu saya meninggalnya itu usianya memang 65 ibu saya meninggalnya. Ya waktu itu karena ibu saya kena kanker paru-paru. Ya, ibu saya sama ayah saya meninggalnya semua sama kanker paru-paru oleh karena ayah saya itu merokok. Jadi saya nggak ngerokok gitu loh. Jadi ibu saya nggak bisa ngerokok. Jadi ibu saya kena CA paru-paru, ayah saya juga kena CA paru-paru. Ya, kalau ayah saya karena ibu saya udah meninggal kan saya bawa ke Bandung, meninggalnya di Bandung. Cuman waktu dikebumikan ya di sebelah ibu saya di Jakarta, di di Blok P, ya begitu. Oke, baik Prof. Kusnandi, ada hal lainkah yang mau disampaikan atau kita bisa mengundang beberapa sahabat kita untuk menyampaikan komentarnya pada pagi hari ini? Ya silakan komentar dari teman-teman gitu ya. Saya juga nggak tahu ngomong apa ini. Oke. Baik. Ya, mungkin dokter itu tahu tuh gimana nih baik sama-sama yang ngajar saya ini. Ibu Dokter Dit, gimana Dokter Dit atas apa yang disampaikan oleh Prof. Kusnandi? Silakan Dokter Dit, tolong di-unmute audionya. Ya, saya bangga saja sama Prof. Kusnandi itu. Jadi memang kiprahnya itu dia konsisten gitu, ya konsisten dan juga dia menekuni betul terutama tentang vaksin-vaksin itu, dan kami memang bekerja sama dengan Bio Farma ya, Dr. Kusnandi. Ya. Prof. Kusnandi jangan lupa ke Taj Mahal ya, saya udah ke Taj Mahal loh. Ya udah, saya ke India udah 3 kali, Prof. Oh ya. Ini yang ketiga kali, yang kedua ini cuma. Jadi, tapi Prof. Kusnandi nggak ceritakan istrinya dong, itu. Oh ya, jadi itu. Harus ceritakan istrinya loh. Oh iya, jadi yang sangat membantu saya, menunjang saya tentu gitu ya. Tadi saya nggak enak ngomong, sangkanya nanti gimana gitu ya. Istri saya itu dokter gigi. Beliau ayahnya guru saya gitu loh. Ya. Jadi waktu saya main ke rumahnya, dikirain bapaknya mau ketemu dia. Kamu kesini, kamu mau nanya apa? Oh, dok, saya nggak mau ketemu dokter. Jadi mau ketemu anak dokter. Kamu ya akhirnya ya datang anaknya keluar gitu. Itu ayahnya Direktur Rumah Sakit Mata Ticendo.
Ya, mertuanya, iya mertuanya. Ya, mertuanya, ya Dokter Sudiro, ya Yes. Dokter Sudiro. Terkenal juga. Jadi ya, karena sebetulnya saya itu mau sama-sama bikin proposal S3 itu sama Prof. Kusnandi, tapi karena itu suami saya harus operasi, jadi saya tinggal. Ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang 18 tahun setelah bypass itu baik-baik saja suami saya, karena siapa dulu istrinya ya. Iya. Itu saja. Jadi semoga sukses di New Delhi ya. Iya, Prof. Ya, Dokter Dit, ya, guru saya gitu loh, saya. Oke. Saja mungkin. Ya. Terima kasih, Dokter Dit. Prof. Kusnandi, tadi kan kita mendengar bahwa bagaimana peran ibu yang luar biasa sekali mengarahkan bahkan ke jalur-jalur pendidikan yang ditempuh oleh anak-anaknya. Dan Masya Allah tidak ada yang komplain, karena kan bisa juga kan seorang anak itu kan tidak sesuai dengan apa yang dimintakan oleh ibunya. Nah, sehingga pada Prof. Kus sendiri, apakah memang cocok dengan jurusan yang dipilihkan tersebut, ataukah semangat begitu percaya tingginya kepada ibu gitu sehingga mengikuti itu, Prof. Kusnandi? Dan apakah saya dengar Prof. Kusnandi putranya menjadi dokter terkenal juga ya, Prof? Ya betul, Prof? Ya, nggak terkenal juga, pokoknya dua-duanya dokter, satu ya, dokter mata dokter ya, anak. Dokter mata saya dengar Prof. Kusnandi. Oh, yang dokter mata itu adik saya. Adiknya. Adik istri saya. Oke. Nah, ini apakah ada arahan juga, Prof, kalau ini untuk pendidikan anak-anak dari apa yang Prof dapati dari orang tua, Prof? Kalau saya itu rasanya nggak begitu ini ya, karena saya itu beruntung gitu ya, punya istri yang bisa ngatur anak, jadi istri saya yang mengarahkan gitu loh. Saya tuh banyak kegiatan. Saya ketua YPAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat udah lama, dan juga ketua perlindungan anak di Jawa Barat. Jadi banyak yang saya kerjakan seperti itu. Nah, umumnya yang ngatur anak-anak sekolah saya itu adalah istri saya. Saya terima jadi aja, jadi emang enak gitu loh. Jadi saya terima jadi, nggak banyak pikiran. Cuman paling saya datang ke rumah paling diomelin sama istri, kamu kok begini gitu. Tapi saya ketawa aja. Oke, baik, Prof. Kus, saya ingin sekali ini minta dari yang senior ya kepada Prof. Saswinadi. Prof. Saswinadi ini kan sesama guru besar juga gitu kan, namun beliau lebih senior dari kita. Bagaimana Prof. Saswinadi ini mengomentari apa yang kita dapati dari Prof. Kusnandi, apalagi kalau kita perhatikan ya Prof. Saswin ya, pada saat masih ada beberapa orang aja di peserta NBU setiap pagi ini, Prof. Kusnandi sudah hadir di dalam forum itu, menikmati sekali dalam acara saling sapanya itu. Oke, Prof. istrinya dokter loh. Prof. istrinya dokter loh. Dokter senior saya. Prof. Saswin, silakan Prof. Saswin. Mungkin ada yang mau dikomentari terhadap apa yang disampaikan oleh Prof. Kusnandi. Pak Kusnandi ya, saya mendengar cerita Bapak itu senang karena kayak dosen aja. Kalau dosen itu kan mau cerita macam-macam, semuanya dianggap ya biasa-biasa aja gitu. Jadi itu yang sangat saya hargai. Nggak ada, tidak menonjolkan sesuatu, semuanya ya dilakukan saja. Itu yang impression yang ada pada saya dari Pak Kusnandi. Kalau nggak salah kita pernah ketemu ya di waktu melihat kakaknya Pak Hasan. Ya, kakaknya Pak Hasanuddin. Iya. Sederhana tapi ilmunya banyak yang dilakukan, tapi kalau menceritakan ya biasa-biasa aja. Saya menyenangi apa yang disampaikan itu. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Prof. Saswin. Dari Prof. Kusnandi mau dikomentari yang disampaikan oleh Prof. Saswin? Ya, Prof. Saswin istrinya itu dokter juga, dokter senior. Ya, jadi jauh di atas saya. Jadi ya tentu saya sangat menghargai istri beliau gitu loh ya. Sering ngobrol dengan saya, sering saya dikasih tahu harus gini gitu. Seperti itu Pak Hasan.
Masya Allah, baik. Terima kasih Prof. Saswin atas komentarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini ada seseorang dari kita yang baru saya membaca berita di kolom chat ini, beliau mensyukuri nikmat hari kelahirannya, yaitu Ibu Fadlun Umar. Nah, maka kita padukan di dalam forum ini, mungkin Ibu Fadlun Umar bisa menyampaikan sesuatu juga kepada Prof. Kusnandi. Di tengah kita mendoakan semoga Ibu Fadlun diberikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, dalam limpahan rahmat, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ibu Fadlun, kami persilakan Ibu Fadlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Ibu Fadlun. Kenal sekali Ibu Fadlun. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hasan, kepada bapak-bapak profesor yang ada di sini, Masya Allah. Dan juga kepada seluruh anggota NBO yang telah mendoakan saya, insya Allah diijabah Allah. Amin. Kebetulan memang hari ini saya berulang tahun, alhamdulillah ke-59, udah banyak banget usianya. Dan 3 tahun terakhir ini menjadi anggota NBO di sana, tentunya banyak yang merubah jalan hidup saya. Alhamdulillah baik. Sehidahan kalau meminjam kata-kata Pak Hasan di etape terakhir itu kita kembali kepada Sang Maha Pencipta dengan membawa bekal yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Tadinya saya sedang menulis ini Pak Hasan karena saya bercermin, mohon maaf ini kalau saya sedikit sharing, tapi tulisan saya belum jadi karena sangat terburu-buru. Saya melihat bagaimana saat pemakaman Ratu Elizabeth, saya lihat bagaimana kuda-kuda terbaik, pengawalan terbaik yang diberikan kepada Ratu. Padahal saat itu Ratu pun sudah tidak berdaya. Sehingga saya melihat kenapa kok pengawalan begitu banyak, kuda-kuda terbaik begitu banyak memberi pengawalan. Tapi kemanakah Ratu itu akan pergi? Bahwa dimanapun Ratu tidak ada bedanya dengan fakir miskin, tidak ada bedanya dengan pengemis. Saat Allah telah memanggil, tidak ada bedanya dengan kita semua yang ada di sini. Bahwa pengawalan itu hanya sebatas mengenang bagaimana mereka akan saat dipanggil. Tetapi saat bertemu dengan Pencipta, semua akan sendiri, akan membawa amalannya sendiri. Sekalipun dia ratu, tetapi tidak pernah kita melihat di mana dia akan dikuburkan dan seperti apa dia di dalam kuburnya itu. Tetapi alhamdulillah kita sebagai Muslim, kita paham bahwa di sana kita akan bertemu dengan Pencipta dan kita harus berbekal, kita harus membawa bekal yang akan kita gunakan saat kita bertemu dengan Pencipta. Tidak perlu dengan pengawalan, tidak perlu dengan kuda-kuda terbaik, tidak perlu dengan kemewahan dan membuang-buang rezeki yang kita dapat hanya untuk satu penghormatan. Itu yang saya lihat Pak Hasan. Jadi kita memang alhamdulillah dibimbing dengan hal-hal yang baik setiap saat. Maka kita bersiap-siaplah. Karena saat kita dilahirkan itu kita tidak tahu kapan kita harus berpisah dengan dunia, tetapi kita harus melangkah dan menerima apa yang menjadi takdir kita, dan rahasia yang paling berarti itu adalah maut. Kapan maut menjemput, kita harus segera siap. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Hasan, terima kasih kepada bapak-bapak senior saya di sini yang selalu berbagi kisah-kisah yang bermanfaat. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran bagi kita bahwa besok kita belum tentu ada. Demikian Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fadlun, Masya Allah, di tengah waktu yang sangat terbatas pun bisa menyampaikan pesan yang sangat dalam ya.
untuk menjadi sebuah renungan pula bagi kita semuanya. Sekali lagi Bu Fadlun, semoga barokah umurnya Bu Fadlun. Amin, amin ya Baru Rabbal terbaca di Alamin. kolom chat kalau Bu Fadlun hari ini berbahagia sekali, dan tentu kita bahagia dengan keberadaan Ibu Fadlun. Semoga barokah umurnya Bu Fadlun, insya Allah sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan Pak Hasan. Amin. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita ingin terus berlanjut ya, berselancar di dalam kita berupaya menyerap ya hikmah yang didapati dalam perjalanan kehidupan Prof. Kusnandi ini. Nah, kita ingin memberikan kesempatan berikut ini yang selalu indah di dalam bertutur dan puisinya, terutama kepada Pak Mehmet Gunawan. Kira-kira berkenan Pak Mehmet menyampaikan sedikit sapaan dan komentar terhadap yang disampaikan oleh Prof. Kusnandi. Silakan Pak Mehmet. Terima kasih loh sebelumnya. Silakan Pak Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat Pak Kusnandi ini wajahnya itu sejuk, Pak. Senang saya lihatnya. Mendengar tutur katanya, mendengar karirnya, saya kira saya sangat kagum ya. Beliau itu ternyata lebih muda dari saya, Pak, Pak Hasan. Tetapi apa yang sudah dilakukannya luar biasa ya. Saya cuma ingin tanya saja sedikit, Pak. Statistik pribadi ya, yang saya amati dari teman-teman semua, termasuk yang dari NBO ini. Itu mengapa kalau orang tuanya dokter itu, anak-anaknya itu selalu jadi dokter gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi saya banyak sekali kawan-kawan yang ayahnya dokter itu, ibunya dokter, anaknya juga dokter gitu. Yang kedua, ada kecenderungan yang orang tuanya itu guru, anak-anaknya itu sangat berhasil dalam pendidikan. Apakah itu pengaruh dari orang tua dalam pendidikan, mengarahkan dan sebagainya gitu ya. Sehingga mereka itu, contohnya lah Pak Suharyadi ya. Beliau juga putra seorang guru, dan banyak lagi yang kawan-kawan yang orang tuanya guru itu, mereka menjadi pendidik, menjadi orang yang bergerak di bidang keilmuan ya. Satu lagi, yang orang tuanya tentara, Pak, itu anak-anaknya itu secara umum ya lebih tinggi disiplinnya. Mereka jadi pengusaha, menjadi pimpinan, menjadi orang-orang yang muncul di antara kawan-kawannya yang lain. Barangkali Pak Kusnandi mempunyai pengalaman seperti itu. Saya ingin mendengar dari Bapak kira-kira seperti apa itu, Pak. Terima kasih Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Mehmet. Pertanyaan luar biasa. Kalau ayah saya tentara, jadi galak Pak. Jadi saya nggak berani gitu Pak. Jadi karena kalau saya salah, marah betul gitu loh ya. Jadi dia cuma betul marah. Jadi dia mengarahkan gini. Jadi kalau ibu saya nggak pernah marah tapi mengarah. Tapi kalau ayah saya kalau marah ya marah gitu ya. Namanya marah tentara gitu ya. Saya takut gitu loh ya. Karena walaupun dia nggak pernah mukul, tapi kalau umpamanya kelihatan dari mukanya gitu, saya bisa lihat kalau wah udah ini marah bener nih, udah saya nggak berani gitu loh. Jadi nggak tahu, saya udah takut aja Pak sama Bapak gitu loh Pak. Ya jadi memang pengaruhnya begitu. Nah ayah saya itu terakhir pernah jadi wakil attaché militer di Rusia waktu di mana gitu ya. Saya ditinggal ya. Nah, kemungkinan dia masih ngasih sama ibu saya itu masih ngasih harus begini gitu loh Pak. Jadi saya ngikut, saya nggak diajak ke sana, nggak diajak. Gitu Pak. Jadi memang lebih galak dan lebih ini Pak. Lebih gimana ya, disiplinnya tinggi gitu Pak. Jadi saya nggak berani ngapa-ngapain. Ya, karena saya tinggal di kompleks tentara, jadi di semuanya itu disiplin. Ya. Nah, cuman memang ada yang suka berantem gitu ya. Tapi kalau saya nggak berani, karena ayah saya udah bilang kamu jangan berantem, nggak ada gunanya gitu loh. Seperti itu. Baik.
Baik, terima kasih Prof. Kusnandi atas jawabannya. Dan mungkin boleh jadi kita dengan mengundang satu tokoh berikut ini untuk semakin mempertegas lagi ya apa yang dipertanyakan oleh Pak Mehmet ya. Kita undang Profesor Dr. Saryadi, Rektor Undira yang kita lagi punya perhelatan Simposium Internasional di Jogja sekarang ini. Prof. Saryadi disebutkan oleh Prof. Kusnandi ya, dan Pak Mehmet bahwa ayahnya seorang guru dan sekarang Prof. Saryadi rata-rata seperti saya punya sahabat juga benar bahwa dia militer sukses dan anak-anaknya pun ternyata kalaupun tidak jadi militer minimal punya menantu militer itu. Kepada Prof. Saryadi kami persilakan Prof. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Saya emang tadinya berharap-harap Pak, saya mungkin duluan karena habis ini mau siap-siap membuka acara simposium internasional ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya sapa dulu yang ulang tahun, Bu Fadrun Umar. Ulang tahun yang ke-69. 59, Bro. 59. Wah, mohon maaf. Banyak banget, Prof. Saking semangatnya, 5 jadi 6. Padahal wajahnya 49. Semoga panjang umur, Bu Fadrun, selalu berbahagia. Amin. Ya, dan selalu berbuat kebaikan sepanjang masa, insya Allah. Amin. Prof. Kusnandi, komentar saya yang pertama itu sama seperti Prof. Saswin tadi. Prof. Saswin itu kalau bicara kan pendek-pendek tapi berisi gitu, tapi mengena betul. Jadi penilaian dari Pak Kusnandi juga begitu. Orangnya banyak prestasi, macam-macam kegiatannya luar biasa. Tapi kalau ngomong ya seolah-olah itu biasa saja gitu. Bukan sesuatu yang luar biasa. Padahal di mata orang lain itu wah luar biasa sekali. Tapi Pak Kusnandi santai saja gitu. Saya waktu ketemu pertama kali di Bandung, waktu diundang Ibu Tati Rajab juga, Pak Kusnandi itu memang orangnya kan ini ya, humoris ya. Jadi dan wajahnya itu wajah imut-imut terus gitu, walaupun umurnya ada 73 ya. Jadi selalu senyum, wajahnya berseri, berbinar-binar gitu, nggak ada capeknya gitu. Jadi dan kalau ketemu seseorang yang walaupun baru bertemu sekali itu, kita udah jadi akrab betul, seperti saudara gitu. Jadi memang luar biasa. Dan melihat background-nya bapaknya tentara yang galak gitu ya. Zaman dulu Pak Kusnandi, saya kan sama Pak Kusnandi umurnya beda-beda tipis cuma 3 tahun ya. Bapak saya itu galaknya sama dengan bapaknya Pak Kusnandi hampir sama. Guru tapi galak, terutama pada anak-anaknya. Jadi kalau saya diajar sendiri langsung oleh bapak saya di kelas, itu jadi contoh. Kalau kita berbuat salah atau mengerjakan soal nggak benar, udah itu jadi pelajaran bagi saya dan teman-teman semua. Ya, entah digebuk pakai penggaris, entah diteot sampai biru-biru kan zaman dulu seperti itu. Ya, dan kalau udah marah memang dalam tanda petik mengerikan. Ya. Tetapi itu berkesan betul pada kita ya. Sehingga kita kemudian mengikuti betul petunjuk-petunjuk beliau seperti Pak Kusnandi. Jadi kita walaupun dilahirkan satu tentara satu guru, ayahnya sama-sama galak Pak. Dan Pak Kusnandi ya luar biasa karena 2 putranya dua-duanya guru. Walaupun mengaku itu gara-gara istrinya bukan Pak Kusnandi yang mengarahkan gitu ya. Jadi ini keluarga dokter betulan ini. Udah Pak Kusnandi dokter, istrinya dokter, mertuanya dokter, ya anak-anaknya dokter, adik iparnya dokter. Waduh itu keluarga luar biasa dan semua terkenal semua ya. Hebat sekali Pak Kusnandi. Jadi selamat Pak Kusnandi atas segala prestasi yang telah dicapai. Sukses selalu dan wajahnya tuh wajah yang usianya di atas 90 tahun nanti.
Mudah-mudahan terus bermanfaat. Kemudian Pak Hasanuddin singkat karena waktunya ada mepet ya. Sekali lagi terima kasih Pak Hasanuddin telah selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang hebat-hebat ya. Dan hari ini menghadirkan tokoh Profesor Dr. Kusnandi. Terima kasih juga Pak Mehmet Gunawan yang telah menyebut saya sebagai satu contoh walaupun itu terlalu berlebihan ya. Tetapi ya terima kasih atas kesannya yang baik itu. Kita mau ngopi darat belum jadi Pak Mehmet Gunawan. Pak Hasan karena waktunya sangat mepet ya. Kalau saya sih gampang saja ngatur waktu. Pak Hasan itu ya karena mau ketemu Pak Mehmet bareng Pak Hasan. Saya tunggu undangannya Pak Suharyadi. Dulu kita udah pernah di Lembang ya. Iya. Baik, Pak Hasan, makin banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi yang selalu hangat dan menyegarkan setiap komentarnya. Mungkin Prof. Kusnandi ada yang mau disampaikan, kami persilakan Prof. Ya. Dari yang disampaikan oleh Prof. Suharyadi, silakan. Ya, terima kasih Prof. Suharyadi. Jadi saya kayaknya jauh lah di bawah Prof. Suharyadi lah ya. Soal Prof. Suharyadi itu punya universitas, punya segala macam lah gitu ya. Saya bukan apa-apa gitu lah. Saya cuma ngajar lagi gitu loh ya. Jadi saya itu dibandingkan Prof. Kusnandi juga seringkali merasa bukan apa-apa. Dibandingkan Prof. Kusnandi yang begitu hebat dengan segala macam jabatan yang pernah diemban. Jadi kita saling merasa bukan apa-apa ya, bagus juga Pak. Saling. ya itu gimana guru saya itu Dokter Dit tuh. Jadi saya itu ada Dokter Dit, ada teman-teman saya yang lainnya di situ. Ya tadi ada Dokter Dewi, tadi ada juga Dokter Dewi ya. Ada nggak ya Dokter Dewi tadi ahli neurologi? Ada Dokter Dewi, ada nggak Dokter Dewi tadi ya? Dewi, ada ya? Dokter Dewi K. Utama, Dewi Madewa, Dewi Rubini. Ya, Dewi K. Utama. Oh ada. Oke. Tolong di-unmute Dokter Dewi. Teman saya, itu teman saya juga tuh. Alhamdulillah tadi saya sudah nulis di komentar di chat. Gimana Dokter Dewi? Baca. Silakan Dokter Dewi. Maaf saya tidak bisa pasang kamera ya. Gak apa-apa. Yang saya kenal Prof. Nandi itu orang yang memang sangat ramah ya, persis tadi seperti kata Prof. Suharyadi, meskipun pada orang yang baru kenal sikapnya itu sudah sangat ramah sehingga orang merasa sudah kenal lama. Juga beliau itu selalu bersiap membantu orang lain dan care sama semua orang. Itu yang saya tahu tentang Prof. Nandi. Dan istrinya pun sama, sangat ramah, sangat penolong, bersiap-siap untuk memberikan bantuan. Masya Allah. Baik. Terima kasih Bu Dewi. Kita mengaminkan ya, dan kita pun merasakan hal yang sama ya Bu Dewi ya, atas apa pada diri Prof. Kusnandi ini. Nah baik Prof. Kusnandi, berikut ini ada pertanyaan, namun rasanya lebih afdal juga, bukan hanya pertanyaan teknis, agar sekaligus bisa bersilaturahim juga kepada Pak Ahmad Syarif. Kami persilakan Pak Ahmad Syarif untuk unmute dan menyampaikan secara langsung saja Pak, agar sekaligus bisa saling sapa menyapa juga dengan Prof. Kusnandi. Senior saya. Pak Syarif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Syarif. Ya, selamat pagi Pak Profesor Kusnandi yang saya hormati, yang saya banggakan. Kenapa nama Profesor Kusnandi itu sangat melekat pada kita semua, yaitu terutama pada saat awal-awal kita menderita karena terjangkit COVID-19. Nah, pada waktu itu semua ikut tegang, semua ikut menunggu hasil uji klinis dari vaksin Sinovac, yang uji klinisnya saya waktu itu mendengar dipimpin oleh Profesor Kusnadi. Kita waktu itu sepertinya sangat menunggu-nunggu hasil uji klinis itu. Nah, itu luar biasa, kita semua rakyat sepertinya seluruh Indonesia menunggu hasil uji klinis itu. Nah, dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu yang terngiang itu adalah bagaimana
perjuangan Profesor Kusnandi di dalam pelaksanaan uji klinis itu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah keyakinan dari Profesor atas keberhasilan dari uji klinis itu. Satu, memang mungkin itu memerlukan satu proses yang panjang, satu proses yang harus bertahap. Sementara itu seperti juga pemerintah ikut mengejar hasil itu agar vaksin itu segera bisa digunakan untuk bisa memerangi penyakitnya yang merajalela dari virus itu. Nah, yang saya acungi jempol itu adalah kerja kerasnya dari Profesor Kusnadi bersama staf, bersama tim gitu, dan keyakinan akan keberhasilan itu betul-betul sangat ditunggu. Bagaimana keyakinan Pak Profesor pada saat itu yang sebetulnya akan sangat berakibat atau berdampak kepada tingkat keberhasilan yang ingin diperoleh oleh masyarakat. Saya kira itu Pak Profesor yang ingin dapat penjelasan dari Profesor Kusnadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya ada di Rumah Sakit Santosa, lagi ada menunggu di rehab medis ini, jadi saya pakai masker. Ya, Prof. Ya. Baik, Prof. Jadi saya sudah melakukan uji klinis sudah lama ya. Karena sekali lagi bahwa kita dekat dengan Bio Farma, jadi sudah banyak kita melakukan uji klinis mulai dari fase 1, fase 2, fase 3. Jadi hampir semua vaksin ya kayak DPT ya, DPT, HIV, polio yang awal-awalnya atau DPT kombi, yaitu DPT dengan hepatitis B, itu uji klinis fase 1, fase 2-nya itu dilakukan di kita, di Hasan Sadikin, di jajaran tim kita. Sehingga saya mempelajari mulai dari fase 1, fase 2, fase 3. Nah, vaksin COVID yang ini, saya udah pelajari juga bahwa fase preclinical trial-nya itu ada di Wuhan. Ya, jadi begitu terjadi jangkit penyakit di Wuhan, teman-teman ahli dari China itu melakukan uji klinis di sana. Fase preclinical trial, fase 1, fase 2. Itu saya pelajari hasilnya, Pak. Nah, setelah saya yakin preclinical trial yang di Wuhan itu baik, jadi preclinical fase 1, fase 2 baik. Nah, kita yang di Indonesia tinggal melanjutkan. Dan di Indonesia itu adalah kalau umpamanya udah masuk uji klinis fase 3, vaksin itu bisa digunakan. Nah, Indonesia uji klinis fase 3 itu yang pertama di dunia. Sehingga bisa digunakan waktu itu. Dan akhirnya ikut itu Brazil, ikut Chili, ikut. Jadi kita dulu yang selesai, kemudian dilanjutkan Chili, Brazil, dan sebagainya. Tapi Indonesia yang paling dulu. Tapi itu yang mereka juga ngambil, melihat dari kita hasilnya. Sehingga hasilnya dari kita itu bisa digunakan. Tetapi Pak, saya didukung oleh semua warga Jawa Barat. Mulai dari gubernur, panglima, kapolda, kepala kejaksaan, semuanya ikut uji klinis, Pak. Anak Bapak juga ikut, Pak. Pak Gubernur, Pak, ikut juga, Pak. Ya, Pak Ahmad Syarif itu mertuanya Pak Gubernur kita, itu ikut di Bandung. Ikut uji klinis. Jadi bukan disuntik, tapi ikut uji klinis itu. Istimewa sekali itu. Jadi gubernur itu memberi contoh. Panglima memberi contoh, Kapolda memberi contoh, terus kemudian dari kejaksaan juga kasih contoh. Jadi semuanya ikut uji klinis, termasuk wali kota Bandung dan wakil wali kota Bandung. Jadi semua masyarakat jadi ikut, Pak. Jadi semua ikut, semuanya jadi menikmati sehingga uji klinis ini berhasil. Begitu, Pak. Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Profesor. Terima kasih. Tapi begitu yakinnya Pak Kusnandi itu hasil uji klinis itu bisa sampai dapat digunakan, itu memang secara metodologi sudah di ini ya. Sudah saya pelajari, Pak. Ya, sudah dipelajari, karena dari fase preclinical trial sudah saya pelajari. Preclinical trial kan di Wuhan.
Ya, clinical trial 1 fase 2 di Wuhan. Itu saya pelajari betul. Ya, saya analisa dan saya kan saya katakan kita punya tim di bagian anak gitu. Yang pinter-pinter mereka semuanya saya tinggal dengerin aja gitu loh, Pak. Ya, gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syarif atas pertanyaan yang disampaikan, dan saya kira kita pun ingin menyampaikan hal yang sama ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Syarif, dan alhamdulillah sudah dijelaskan dengan begitu afiknya oleh Pak Prof. Kusnandi. Nah, baiklah Pak Ibu sekalian yang berbahagia, apakah ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan atau komentarnya dalam pertemuan pada hari ini? Coba kita undang ya Pak. Siapa Pak? Ini Prof. Kusnandi, adakah yang ini yang diusulkan untuk kita panggil? Barangkali saya ingin pengalaman dari Ibu Suce Madewa nih yang dari Kanada ini udah disuntik atau belum atau gimana ini? Ibu Suce, oke. Dari Ibu Kanada Suce, nih hebat, ini juga selalu ikut ya. Ibu Suce, dipersilakan Ibu Suce, tolong di-unmute audionya Ibu Suce. Bagaimana pertanyaannya Pak Kusnandi? Silakan mau nanya tentang apa gitu loh. Oh, masih bisa bahasa Padang? Bisa, lai dapet dong. Oh. Lai. Oke, saya juga punya keluarga dari Payakumbuh. Ya. Tapi saya lupa namanya itu, udah lama sekali, iya. Pokoknya saya senang dengar ceritanya, autobiografinya Pak Kusnandi. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Terima kasih Bu Suce, bila demikian sehat walafiat selalu Bu Suce ya. Dan amin. Ibu Suce dan Pak Prof. Kusnandi adalah merupakan selalu penyapa pertama di dalam acara ini. Dan Bapak Ibu sekalian, boleh jadi ini yang terakhir kita minta kesediaan Ibu Dr. Hermin. Boleh jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Dr. Hermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dr. Hermin. Jadi benar Pak Hasan, Prof. Kusnandi, saya kenal karena kebetulan di kepengurusan IDAI berapa tahun yang lalu, mungkin udah belasan tahun yang lalu. Dan apa yang disampaikan tadi benar, Prof. Kusnandi ingat, walaupun ketemu saya mungkin baru sekali 2 kali, tapi tetap ingat siapa saya gitu. Jadi waktu saya menghadiri pengukuhan S2-nya teman sejawat di Bandung, itu Prof. Kusnandi juga tetap ingat. Jadi apa yang disampaikan Prof. Kusnandi benar, ramah, dan selalu ingat siapa saya. Dan mudah-mudahan sukses Prof. Mudah-mudahan polio kita bebas di dunia ini sehingga kita mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Dari Prof. Gus, ada yang mau dikomentarin dengan Ibu Hermin? Ya, Ibu Hermin orangnya rajin ya, jadi memang akademisi gitu ya, jadi kita sangat senang dengan beliau gitu Pak. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Alhamdulillah, baik. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, rasanya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Kusnandi pada pagi hari ini ya, melengkapi mozaik yang sudah kita dapati di dalam interaksi kita dengan beliau. Jadi apa yang disampaikan saudara kita pada hari ini, saya yakin bahwa kita semua bersepakat atas hal ini. Dan semoga keramah tamahan Prof. Kusnandi ini dan juga kesederhanaannya ya di dalam berkomunikasi, semoga semakin membuka pintu rahmat Allah bagi Prof. Kusnandi dan insya Allah kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini mohon izin apabila kita tidak seleluasa seperti biasanya karena kami harus bersiap-siap untuk menyiapkan acara simposium yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Namun tidak lengkap apabila kita tidak menghadirkan pembacaan puisi pada pagi hari ini. Satu puisi saja, tadinya ada 2 puisi, namun dikarenakan waktu terbatas, jadi kami mengutamakan yang ulang tahun dulu Pak Iqbal ya pada hari ini.
yaitu kepada Ibu Fadlun yang telah mengkomposisikan puisinya. Kami persilakan untuk dibacakan untuk kita semuanya. Kepada Ibu Fadlun kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan sekali lagi. Silakan, Mohon maaf kalau puisi saya ini agak kurang tepat barangkali ya, tetapi ini untuk diri saya sendiri mengingat akan mati. Saya masih menulis itu di chat Pak Hasan ya, jadi saya izin untuk WhatsApp dari catatan WhatsApp. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan. Silakan Bu Fadlun. Ya. Kau akan sendiri. Berita gembira bergema saat engkau melihat dunia. Hati ibu bahagia menatap penuh cinta, mendekap makhluk kecil nanti-nanti selama 9 bulan. Tapi engkau membalasnya dengan menangis. Mungkinkah tangisanmu menjadi tanda bahwa dunia penuh masalah segera menantimu? Membayangkan dunia akan menyambutmu dengan kebahagiaan dan kesedihan akan silih berganti. Tapi kehidupan harus dijalani. Karena perpisahan dengan dunia, tak ada yang tahu kapan. Kau hanya bisa menghitung langkahmu dari tahun ke tahun. Tapi tak pernah ada yang bisa menghitung kapan maut menjemput. Karena rahasia yang paling berarti hanyalah maut. Kemiskinan dan kekayaan tidak menjadi ukuran saat maut datang. Pelepasan keranda pemimpin dunia akan menjadi pandangan kemewahan, berlimpah kemubaziran yang tercermin di sana. Dikawal dengan kuda-kuda terbaik, bala tentara berjalan dengan sigap, merasa tetap mampu menjaga keselamatan sekalipun kau sudah tak berdaya. Kemana engkau akan pergi? Dengan segala tata cara megah dipertontonkan. Dengan pengawalan berlian menjadi mahkota kebesaranmu. Seyogyanya wahai engkau pemimpin dunia, tak beda dengan pengemis miskin yang menggunakan keranda sederhana, yang tanpa pengawalan, karena merasa aman akan segera bertemu dengan Sang Pencipta yang telah memanggil dengan segala cinta. Wahai pemimpin dunia, saat hidupmu engkau dikelilingi panji-panji kebesaran, penghormatan menjadi keharusan. Kemewahan adalah cermin hidup. Ribuan tatapan mata menghantarmu. Tapi adakah doa terbaik kepadamu? Kemana langkahmu akan berhenti? Saat kereta kencana dari cepat menjadi perlahan. Dan mereka berhenti membiarkanmu sendiri. Mengantar dirimu menghadap penciptamu dan segera meninggalkanmu hanya dengan kata selamat jalan. Selamat jalan, selamat bertemu dengan pencipta dan kau akan sendiri. Temanmu hanya amal ibadahmu. Semoga kita banyak berbekal dengan bekal terbaik agar kita tidak selalu tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, 21 September
2022. Assalamualaikum Pak Hasan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fadlun atas puisi yang telah diantarkan pada pagi hari ini, dan sama-sama kita Bapak Ibu sekalian mengambil pesan dari puisi yang disampaikan ini untuk bersama-sama kita menjadi iktibar ya, untuk kita menyiapkan diri bagaimana seandainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Bu Fadlun, di dalam hari lahir yang Bu Fadlun sampaikan adalah mengingat kematian. Mudah-mudahan inilah bagian dari upaya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk terus kita berkaca dan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Barakallahu fi umrik Bu Fadlun dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Ibu sekalian yang berbahagia, kita ingin mendengarkan kata penutup dalam sharing beliau pada hari ini dari Prof. Kusnandi. Sebelum nanti kita tetap menantikan kehadiran Prof ya untuk sharing-sharing berikutnya, maka kami persilakan Prof. Berapa hari lagi di India, Prof? 2 hari, Pak. 2 hari lagi. Mudah-mudahan sehat selalu, Prof ya. Oke, silakan Prof untuk menyampaikan pesannya, Prof. Silakan. Ya. Apa ya pesannya? Ya. Baiklah, ya karena saya ini berkecimpung di dalam bidang vaksinasi, jadi vaksin itu sangat berguna untuk kita. Banyak kita mencegah kematian ya dengan vaksin ini, mencegah kesakitan dan kematian. Jadi kalau ada program pemerintah dengan imunisasi, ikutilah ya, pemerintah sudah mahal membeli ya, untuk supaya kesejahteraan masyarakat kita. Gunakanlah itu ya. Mungkin itu dari saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, batin Prof, apabila di dalam mengantarkan acara ini terdapat kekurangan di dalamnya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, sama-sama kita mengakhiri pertemuan ini dengan memahkotainya dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Dan sekali lagi kami sampaikan mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, semoga simposium internasional yang diselenggarakan Undira hari ini sukses dalam ridha Allah. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung, insya Allah nanti kami share link Zoom-nya, dan juga bisa bergabung bagi yang berada di wilayah Jogja, bisa hadir langsung di Hotel Grand Indah Yogyakarta di Malioboro. Dan kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Sukaryadi, Pak Kusnandi, Pak Mehmet, semuanya ini orang-orang hebat yang setiap hari beraktivitasnya pun peduli kepada umat. Dan semuanya jamaah NBO, akhirnya kita semuanya juga ikut ketularan dapat pahala yang banyak karena termotivasi dari orang-orang yang hebat. Marilah kita tetap memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita sehat, manfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqa fil mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya'murul karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah ya Basir ya Ghafar ya Sami'u ya Ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Ya Allah ya Rabb kami, setiap hari ya Allah kami berusaha untuk mencari ilmu. Engkau terangi hati kami, pikiran kami dengan cahaya hidayah-Mu. Engkau berikan kami ilmu, ilmu dari kalam-Mu, ilmu dari Al-Quranul Karim. Amin. Semoga kami semuanya ya Allah bertambah tunduk patuh hanya kepadamu. Amin. Bimbinglah langkah kami menuju jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Amin. Ampuni kami apabila kami tidak maksimal mengabdi kepadamu. Amin. Maafkan kami ya Allah apabila kami lalai bersyukur kepadamu. Amin. Pagi hari ini ya Allah ada saudara kami yang sedang ulang tahun. Nah, semoga bertambah
manfaat, bertambah berkah semua aktivitasnya ya Allah. Ya, begitu pula saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau angkat penyakitnya, Engkau kembalikan kesehatannya agar mampu beraktivitas lebih maksimal lagi ya Allah, menuju jalan yang Engkau ridhoi. Jadikan anak cucu kami, dzurriyyah kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti pada orang tua, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada nusa dan bangsa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya Pak Ustaz Hasanuddin, dan mohon maaf untuk jamaah NBO semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas doanya, semoga Allah kabulkan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini maka berakhir pula acara NBO kita pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin dari Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita akan jumpa Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.